Pemirsa, pemerintah yang resah dengan ulah Bjorka langsung membentuk tim khusus untuk memburu hacker tersebut, pemirsa. Bjorka pun mengomentari pembentukan tim itu dan meminta menghubunginya jika pemerintah kesulitan. Ulah hacker Bjorka dalam sepekan menjadi sorotan. Bjorka diduga telah melakukan peretasan terhadap sejumlah data BUMN, instansi pemerintah hingga pejabat publik. Pemerintah yang mulai resah dengan ulah Bjorka ini membentuk tim khusus yang terdiri dari Kementerian Kominfo, Polri, BSSN, dan BIN. Setelah dibentuk pada 13 September, tim khusus ini langsung bekerja. Dua pemuda di Cirebon, Jawa Barat dan di Madiun diamankan polisi. Remaja yang diamankan di Cirebon, Jawa Barat bernama Said Fikriansyah. Said dituduh sebagai Bjorka oleh akun Instagram @faultycyberv2, namun Said membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang hacker. Sementara remaja di Madiun Muhammad Agung Hidayatullah ditetapkan tersangka karena menyediakan akun Telegram Bjorkanism. Adapun motif pelaku adalah membantu Bjorka agar terkenal. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku terus memburu hacker Bjorka. Ia pun mengklaim telah mengantongi identitas Bjorka namun belum bisa diungkap ke publik. Memberitahu kepada kita menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas. Upaya perburuan Bjorka oleh pemerintah Indonesia mendapat respon dari sang hacker. Dengan menyertakan tangkapan layar judul sebuah berita nasional, Bjorka menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengantongi identitasnya. Klaim pemerintah itu disebut sebagai omong kosong. Lebih lanjut, dalam unggahan di situs Bridge, Bjorka juga mengolok-olok penangkapan pemuda di Madiun yang diduga dirinya. Bjorka juga berkomentar soal Jokowi yang membentuk tim khusus untuk memburunya. Bjorka mengatakan semoga beruntung dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubungi jika butuh bantuan menyelesaikan masalah ini. Ya, pemirsa, dalam kasus pidana menyangkut ranah teknologi dan elektronik, pengenaan pasal untuk para pihak yang tersangkut di dalamnya memang sering menuai polemik, pemirsa. Tak terkecuali dalam kasus hacker atau peretas Bjorka. Nah, pemirsa, sebelumnya Jubir Divisi Humas Polri, Kombes Adi Yaya Suryana menyebut motif pemuda asal Madiun yang ditetapkan sebagai tersangka ini dalam kasus ini, pemirsa, adalah karena ingin terkenal. Sementara pemirsa, hukum pidana memang mengenal konsep pembantuan. Namun ada syaratnya nih, yakni dilakukan dalam niat dan dengan sengaja. Dengan kata lain, si membantu harus mengetahui bahwa orang yang dibantunya sedang melakukan kejahatan, pemirsa. Nah, pemirsa, kita bahas lebih dalam sore ini bersama dengan dua narasumber kami, pemirsa, dalam MNC News Now, yaitu ada Ketua Harian Kompolnas, ada Bapak Benny Mamoto, dan juga Ketua Indonesia Cyber Security Forum, ada Bapak Ardi Suteja. Halo, selamat sore Bapak-Bapak. Apa kabar Bapak-Bapak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih Pak Benny dan juga Pak Ardi. Selamat sore Pak Ardi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami meskipun lagi di jalan, Pak Ardi ya. Ya. Oke. Oke, mungkin kita ke Pak Ardi terlebih dahulu. Pak Ardi, ini kalau dari kacamata Anda sendiri ini, apakah penetapan tersangka atas MAH, pemuda di Madiun ini sudah tepat? Ya begini ya, kasihan juga sebetulnya melihat orang sederhana ya, tapi kita juga itu kan gambaran yang ada kita lihat sekarang ya. Dibalik itu kan sekarang tugasnya penyidik untuk membuktikan argumentasinya memang kalau yang bersangkutan itu melanggar undang-undang atau melanggar suatu pasal dalam undang-undang pidana maupun undang-undang ITE gitu. Jadi ini suatu tugas yang berat ya. Itu satu sisi. Kedua, salah satu motif seorang peretas itu sudah terpenuhi ya. Tadi disebutkan motifnya ada disebut dia ingin menjadi seorang yang terkenal ya. Itu salah satu cirinya ya. Ciri peretas itu banyak ya. Salah satunya ingin terkenal ya. Terus kedua dia ingin ada yang namanya istilahnya hacktivism. Hacktivism itu jadi aktivis ya yang aktivis itu yang beralih menggunakan
teknologi informasi sebagai sarananya untuk melakukan aksi-aksi kegiatan aktivisnya, ya. Terus juga ada juga yang peretas itu yang memiliki motif peretas itu dengan tujuan ekonomi, ya. Nah itu yang terus juga tentunya ada peretas-peretas itu yang dengan latar belakang, ya, ada motivasi politik, ya, politik atau juga istilahnya melakukan disepsi dengan latar belakang ada dukungan dari suatu kelompok atau pemerintah negara asing, ya. Jadi salah satu itu sudah dipenuhi. Nah, makanya tugas beratnya berikutnya membuktikan apakah yang bersangkutan ini terbukti melakukan hal-hal itu. Tapi ini tentunya bukan tugas masyarakat, ya, itu tugas penyidik, ya. Dan kita terus terang aja sebaiknya tidak terlarut, ya, berlarut mengikuti berita-berita ini, karena terus terang aja kalau mau bicara kebocoran data itu bukan Bjorka saja yang melakukan, kita sendiri juga melakukan, karena ulah kita sendiri juga. Jadi sebaiknya kita move on lah. Tadi kalau saya tadi sebelumnya menyaksikan berita ekonomi, ya, ini kita bukan menghadap tantangan kita kan Bjorka aja, tapi bagaimana kita ikut terus melanjutkan hidup kita, ya, secara ekonomi dan ini gimana itu. Sebaiknya makanya saya bilang udahlah, biarkan penyidik yang menangani dan buktikan, kita move on aja lah. Masih banyak pekerjaan rumah kita masyarakat, ya, yang masih harus kita lakukan. Iya, Pak Arditi, kalau Anda katakan tadi kalau MH ini ada beberapa motif yang memang sudah terlihat seperti ia ingin terkenal. Nah, meskipun ia ingin terkenal, tapi ia membantu orang yang dia tidak tahu kalau yang ia bantu adalah sedang melakukan kejahatan. Apakah ini termasuk dalam motif tersebut, Bapak, atau tidak? Ya, di satu sisi ada motif, ya. Kedua juga ada sisi ketidaktahuan yang bersangkutan. Atau mungkin juga bodoh sekali, ya. Kalau saya ikutin dari berita dan informasi teman-teman di lapangan, ya, itu buat saya aneh sebetulnya. Ngapain sih jual beli akun Telegram, buka aja sendiri. Gratis, nggak bayar kok. Jadi ngapain jual beli gitu. Saya baru dengar terus terang aja ada jual beli akun Telegram. Selama hidup saya menggunakan media sosial, baru kali ini ada mendengar ada orang jual beli akun Telegram. Nah itu buat saya suatu keanehan. Oke, kita ke Pak Beni. Kalau Pak Beni seperti apa, Pak Beni? Apakah sudah tepat nggak ini status tersangka diberikan kepada MHH dari pihak kepolisian? Ya, kami sudah melakukan klarifikasi kepada Direktur Cyber, disampaikan bahwa dalam proses penyelidikan telah diperoleh alat bukti yang cukup. Jadi untuk kemudian dilakukan tindakan penangkapan. Pertimbangannya apa? Supaya tidak menghilangkan barang bukti, kemudian mengulangi perbuatannya, ataupun melarikan diri. Ini langkah awal yang diambil dalam rangka nanti mengungkap yang lebih luas lagi. Nah, setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pemeriksaan pendalaman, terungkap motifnya tadi, sudah disampaikan bahwa yang bersangkutan ingin numpang terkenal, kemudian ada aliran dana juga, dan akun Telegram dia sudah diserahkan ke Bjorka dan sebagainya. Nah ini diharapkan juga nanti masyarakat yang lain tidak ikut-ikutan. Kalau sudah tahu bahwa ada sanksi hukum apabila orang melakukan seperti ini, maka diharapkan janganlah nanti ikut-ikutan, kemudian nanti justru terjerat oleh sanksi hukum. Jadi kalau menurut Pak Beni ini Anda menyebut penangkapannya adalah cara polisi agar masyarakat jangan sampai ikut-ikutan seperti membantu Bjorka, seperti itu Pak Beni? Tidak hanya itu, di satu sisi penegakan hukum kalau memang sudah memenuhi unsur-unsurnya, hukum harus ditegakkan. Tapi di sisi lain dampaknya tentunya diharapkan ada edukasi publik. Nah, kalau penetapan sebagai status tersangka ini, kalau menurut Pak Beni sudah tepat nggak ini Bu untuk MAH ini sendiri? Penyidik tentunya hati-hati dalam hal ini untuk menetapkan tersangka, bahkan melakukan penangkapan. Karena kalau yang bersangkutan tidak terima, bisa digugat pra-peradilan. Nanti diuji di sana. Oleh sebab itu, saya yakin penyidik sudah hati-hati dalam menetapkan MAH sebagai tersangka. Nah, di samping itu setelah ya, Pak Beni, silakan. Setelah diperiksakan yang bersangkutan kemudian menyadari kesalahannya, karena kooperatif maka penyidik tidak melakukan penahanan. Nah, Pak Beni, kalau dari penangkapan dari kacamata Anda ini dengan penetapan dari
MH ini apa sudah sesuai SOP? Karena banyak informasi yang beredar bahwa ini belum diperiksa terlebih dahulu namun sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti itu. Ya, dalam hal ini memang perlu kecepatan dari aparat, khususnya penyidik, karena kasus ini menjadi atensi publik dan cukup menguras energi ya, karena beritanya terus muncul. Nah, diharapkan dengan langkah-langkah cepat ini, maka tidak akan menyebar ke yang lain untuk ikut-ikutan seperti MAH ini. Oke, kita ke Pak Ardi. Pak Ardi, MH ini kan sebenarnya hanya seorang pedagang atau penjual es, Pak Ardi. Lalu membuat channel Telegram dengan bertajuk Bjorkanism. Nah, ini sebenarnya membantunya dari mana, sisi mana sih Pak Ardi kalau Anda lihat Pak Ardi? Ya, saya sebetulnya melihat ini si MH ini cuman administrator grup chat di Telegram ya, yang menampung aspirasi fansnya si Bjorka. Nah ini yang saya bingung ini, Bjorka kok jadi diidolakan gitu ya, padahal dia buat gaduh ya, buat kita jadi sibuk ke satu negara ini sibuk nggak karuan ngurusin sesuatu yang sebetulnya kita nggak perlu khawatir gitu ya. Makanya tadi juga benar apa yang katakan Pak Beni ya, ini masalah ini sudah harus udah cukup lah 2 minggu 3 minggu ini ya, kita harus move on. Dan kedua juga memang pengumuman MH sebagai tersangka itu memang pasti sudah ada bukti permulaan awal yang cukup kuat ya, tapi penyidik juga tentunya sangat bijak ya, ada kebijakan tertentu ya, karena mungkin karena tadi disebutkan juga yang bersangkutan mau kerjasama ya tentunya tidak ditahan. Nah ini juga pertimbangan, artinya apa? Kepolisian kita tidak represif lah, masih ada pertimbangan, dan ini juga lihat derajat kasusnya juga dipertimbangkan. Tapi yang harus kita perhatikan ya, jangan kita mengidolakan si Bjorka ini ya, dia jelas ya melakukan suatu kesalahan ya, tapi dia juga sepatutnya juga kasih jalan keluar lah. Kalau emang dia mau sportif gitu ya, ingin bantu negara kita, tolong dibantu. Yang jelas dia sudah berhasil membuat gaduh ya, membuat banyak pejabat kita, mohon maaf sebelumnya ya, dipelorotin celananya ya, habis gitu ya. Ketiga, dia sudah berhasil menunjukkan bahwa kita masih punya kerentanan di berbagai bidang ya, antara lain di bidang perlindungan data ya, infrastruktur, keamanan dan ketahanan cyber nasional kita. Oke, Pak Ardi dan Pak Beni, kita tahan sebentar karena dialog masih akan kami lanjutkan sesaat lagi di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.